bayar. Yang penting wani piro itu tadi. Nah, kata wani piro itu kan akhirnya kalau dari hukumnya sudah wani piro, maka kemana-mana akan wani piro itu tadi. Wah, itu serem sekali ya kalau semua sudah wani piro. Waduh, repot saudara. Kalau wani piro, wah, itulah masalahnya itu tadi. Kasusnya Jessica ini, saudara ya, menjadi tidak murni, tidak lembaga hukum ini menjadi tidak suci lagi, ya, karena sudah bertaburan uang di sana, sudah wani piro. Makanya hukum di dalam Islam itu nggak akan suci, saudara. Kenapa? Karena ada wani piro di sana, di dalamnya. Ada wani piro, kayak tadi ya, Profesor Yusril Mahendra, ya cerita ya. Saya dulu pernah kita bahas ya, pembahasannya Yusril Mahendra itu pernah kita bahas ini. Saya lupa judul videonya apa, itu udah lama sekali soalnya ya. Jadi beliau itu bilang, kalau ada tadi ya, bunuh, lalu si korbannya, si istrinya dari korban itu, bilang pembunuhnya itu jadi istri saya, jadikan suami saya, karena buat nafkahi anaknya, nggak usah dihukum. Lah kan compong lah, yang mati ini kan nggak terima loh. Aku dipateni, kamu malah ngawini si mateni aku. Kasar ngedan, saudara. Kalau Anda masih hidup, Anda cacat gitu kan, lalu gimana tuh saudara, perasaannya saudara? Anda masih hidup melihat istrimu menikahi orang yang mencelakakanmu. Waduh, aku bisa, waduh, kalau bisa saya akan berdoa, ya, saya akan menanggung segala neraka, yang penting saya bisa balas ke orang yang nyelakain saya itu, saudara. Kan begitu, saudara, pemikirannya, benar nggak? Iya nggak? Supaya saya bisa kayak Sunggokong, kalau bisa keluar dari, bisa lepas dari Incitan, nanti saya dihukum lagi seberat-beratnya, nggak apa-apa, yang penting saya bisa habisin orang ini dulu, kan? Kan begitu. Alexis. Iya, shalom Pak Paul dan semuanya. Waduh, ini seru ya. Banyak ini narasumber yang baru masuk ini saya udah lama jarang masuk Zoom, tapi makin menarik ini, makin rame gitu. Tapi gini Pak Paul, ini kan kasus ini kan beberapa tahun yang lalu kan kasus menarik ya. Sebenarnya waktu itu juga memperhatikan CCTV rekamannya itu kan, waktu ada persidangannya juga di TV juga. Memang agak sulit ya Pak ya untuk mencari bukti dari CCTV itu. Cuman ya akhirnya si aku ini terhukum gitu. Nah, herannya kenapa ya akhirnya ya sudah terhukum, orang balik lagi diam seperti biasa gitu. Yang saya perhatikan di sini, ini kita nggak tahu Pak posisi hukumnya dia benar atau salah. Sampai sekarang kan masih misteri. Nah, saya lihat di era-era sekarang ini, yang namanya penegakan hukum, terutama di era pemerintahan kita yang sekarang ini, ya akui aja lah, makin buruk, Paul, gitu. Makin jelek dibandingkan zaman Orde Baru dulu, dibandingkan zaman Soeharto dulu, jauh lebih buruk, ya. Kita lihat pelemahan KPK juga terjadi. Kita lihat sekarang ini semua kasus-kasus itu juga nggak ada yang ini semua akhirnya kan hukumnya kan semua bergeser semua. Yang Sambo tadinya dihukum mati jadi nggak dihukum mati. Apakah ini bagian dari skenario? Ya oke lah, kamu masuk sekian tahun. Nanti sekian tahun lagi nanti ditinjau lagi, dibuat lagi suatu skenario narasi yang baru seolah-olah nggak bersalah. Bisa aja Pak Paul gitu. Bisa aja seperti itu. Kita nggak tahu juga posisinya gimana. Nah, saya melihat di era reformasi ini terutama penegakan hukum itu makin lemah. Tapi masyarakat mungkin nggak sadar kenapa. Terbuai dengan pembangunan fisik, terbuai dengan pembangunan infrastruktur ini, mereka nggak sadar bahwa penegakan hukum sudah semakin memburuk gitu. Kelembagaan sudah semakin memburuk terakhir-terakhir ini. Semua mengalami degradasi dan penurunan gitu. Jadi ya ini bersyukurlah ada di Netflix diputar ini ya. Jadi orang-orang itu jangan melihat sesuatu itu yang ini ya, ada di seperti di era Romawi ini, di zaman Romawi dulu. Beri mereka sirkus dan makanan, maka mereka akan lupa bahwa mereka itu sebenarnya sedang menderita atau sedang susah. Itu di zamannya Kaisar Nero atau siapa itu. Saya berpikir jangan-jangan sekarang ini kita mengalami hal yang sama Pak Paul gitu. Nggak ada, sekarang bukan lagi hukum sebagai panglima, tapi politik. Siapa yang menentukan hukum sekarang? Yaitu orang-orang di DPR itu, Pak. Mereka lah yang mengontrol penegakan hukum. Kemudian apalagi? Ya, salah satu yang saya soroti ya sejak pisahnya kepolisian dari tentara. Nah, ini makin parah lagi, Pak Paul.
penegakan hukumnya gitu. Kira-kira itu Pak Paul, mungkin yang lain mau menambahkan, silakan Pak. Ya, ini dulu, masih dulu juragan Alexis, biar lewat dulu. Ya, shalom, ya, salam orang goblok, Indonesia makin goblok. Begini saudara, ya ini saya ada Netflix ya. Nah, saya tahu apa film ini nih, Ice Cold ini. Jadi ceritanya merupakan dokumentari yang menggantung begitu ya, saya katakan, karena tidak jelas penyebabnya apa dan solusinya apa. Ini nih, jadi saya mengkritik begini. Dari cerita ini saya melihatnya bahwa sebetulnya ini tidak ada pembelaan kepada pihak manapun ya. Jadi Netflix ini saya kira mereka kurang mendalami kasusnya ya. Jadi nggak jelas ini masalahnya di mana, penyebabnya apa, terus solusinya apa, nggak ada ya. Tapi terlepas dari kritiknya itu ya, saya kira film ini udah bagus lah, jalan ceritanya jelas, artinya karakternya pun juga apa, development karakternya pun juga jelas gitu. Jadi kita tahu karakter setiap orang itu bagaimana, terus juga ya dari kasusnya pun juga saya kira akurat lah beritanya. Jadi nggak ada yang misinformasi begitu. Nah, tapi begini saudara, ini kan kasus ini sudah cukup lama. Berhubungan dengan yang ada sekarang di Indonesia ini, ketidakadilan masih banyak begitu ya. Jadi saya kira kalau misalkan kita bicara soal hukum, kita juga harus memahami bahwa hukum itu nggak bisa hanya semata-mata ya kan berdasarkan daripada orang-orang tertentu. Jadi kalau kita ada suka berpikir ya bahwa katanya polisi lebih ngerti hukum daripada kita, ya sebetulnya saya kira ini adalah sebuah framing supaya setiap orang ini bisa dibodohi daripada polisi-polisi yang ada di Indonesia. Nah, karena begini saudara, polisi ini kan sebetulnya tugasnya itu bukan membuat hukum ya, tetapi tugasnya adalah menegakkan hukum. Yang membuat hukum itu adalah daripada Dewan Perwakilan Rakyat yang secara demokratis kalau di negara kita sistemnya dipilih oleh rakyat sendiri. Nah, dari sini yang menjadi akar masalah adalah ini sebetulnya adalah lingkaran setan ya kalau kita perhatikan, karena memang daripada masyarakat sendiri juga mereka tidak ada inisiatif ya untuk belajar lebih dalam mengenai hukum-hukum yang ada di negara kita. Yang pertama. Yang kedua, dari anggota DPR-nya pun juga mereka tidak mampu ya merancang sebuah hukum ya, artinya merancang sebuah hukum yang dapat mengakomodasikan semua elemen masyarakat ya. Seringkali kita melihat kasus begini ini dia terlalu bias kepada kalau bisa kita bilang di media ini ke arah korban atau kemana begitu ya, atau juga malah mungkinnya terlalu bias kepada pelaku. Jadi di sini ini nggak ada balancing begitu ya, padahal seharusnya hukum itu kan bentuknya seperti neraca ya. Kalau Anda tahu neraca itu kan balance ya, kiri kanan ya, timbangan pasar itu loh. Jadi seharusnya kan begitu, tapi ini nggak. Ibarat kata timbangan pasar itu ada di sebelah kiri ada beras 1 kilo, yang sebelah kanannya nggak ada. Jadi miring gitu. Itulah kenyataannya. Nah, jadi begini saudara, sebetulnya ya ini adalah kebodohan ya, kebodohan daripada masyarakat dan juga pemerintahnya yang tidak tegas mencari solusi untuk pembelaan korban maupun pelaku ya, karena Indonesia ini terlalu dogmatis sebetulnya, terlalu dibodohi dengan masalah-masalah agama dan pemikiran kolot ya. Jadi nggak ada itu, misalnya ada kasus begitu, kalau ada orang nih ya misalkan cantiknya luar biasa tapi dia jadi pelaku kekerasan, itu kalau di Indonesia dibela loh ya kan. You pernah perhatikan itu coba ya. Tapi nanti sebaliknya, kalau ada orang gitu ya misalkan agamanya berbeda begitu tapi dia melanggar hukum, nanti dia yang bakal dihabisin itu hanya karena agama. Jadi inilah sebuah kebodohan ya yang seharusnya kita ubah. Ya meskipun tidak bisa drastis, tetapi seharusnya sudah ada progres. Namun sejauh mana saya melihat, bahkan di eranya Jokowi pun, ya di era presidenan saat ini, masyarakat juga masih belum sadar. Mereka masih banyak memilih anggota DPR ini yang tidak berkompeten, ya kan?
Jadi yang masuk ke DPR itu orang-orang ya bejat, orang-orang nggak ada yang benar. Ya, saya ada ambil contoh lagi deh ya. Ini masalah hukum juga. Sebetulnya kalau kita melihat dari tahun-tahun yang sama itu ya 2016 2017 itu, you pasti masih ingat lah itu ada pernah cerita ada bilang katanya yang kasusnya siapa itu yang anak kecil diperkosa itu di Jakarta International School. Ya, jadi saya kira itu nggak maksudnya begini. Meskipun kasusnya berbeda dari yang Ice Cold ini, yang Jessica, tetapi di sini ada persamaan yang perlu kita ketahui bersama bahwa sebetulnya yang anak kecil diperkosa ini adalah sebuah cara pemerasan daripada orang tua kepada korban, ya kan? Bahkan sampai korbannya itu ada office boy itu ya, sampai bunuh diri dia katanya ya. Ya, terus satu lagi ini kalau dari yang Ice Cold ini, saya juga sebetulnya nggak terlalu ini apa kalau hukum ini ya di Indonesia ini selalu di framing oleh media ya. Jadi media ini selalu bias ya, seperti tadi saya katakan. Tetapi ini sebetulnya tidak boleh loh. Dalam etika jurnalisme ya, etika jurnalisme itu mengatakan bahwa ketika kita memberitakan sebuah kejadian, itu kita harus mengetahui semua pihak. Jadi kita tidak boleh hanya mencari informasi dari satu elemen itu nggak boleh. Kita harus nyari dari semuanya, dari korban, pelaku, saksi, ya. Nah, itu juga dilihat nanti akan diadili, bukan diadili, ditimbang ya dengan kacamata hukum. Jadi nggak bisa itu jurnalis ngomong senak jidat itu nggak bisa. Jadi kalau di Indonesia ini jurnalisnya juga bagian tolol, ya. Nah, seperti tadi kasus tadi saya contohkan itu ya, yang anak kecil diperkosa di JIS itu. Nah, coba Anda perhatikanlah, itu kan sebetulnya adalah ya sebuah saya katakan jurnalis Indonesia ini kurang memiliki kompetensi ya, kurang menegakkan etika jurnalisme di saat mereka bekerja. Saya katakan begitu. Karena ini sudah sangat jelas bahwa pada dasarnya jurnalisme adalah seni dalam memberitakan ya kebenaran. Tetapi ini bukan memberitakan kebenaran, tetapi membelokkan kebenaran. Ya, jadi ini jadi kata kuncinya di sini. Ya, banyak dulu yang membela ya kan si Mirna begitu. Nah, tetapi apakah media sudah memiliki pandangan daripada Jessica? Saya kira belum. Jadi ini nggak bisa kalau kita mau bicara soal hukum, tapi itu miring. Karena di semua negara idealnya ya, hukum itu seharusnya imbang. Seperti neraca, ya kan neraca di pasar tadi. 1 kilo beras sama dengan 1 kilo terigu. Nggak bisa itu terigunya 2 kilo, curang. Nah, tapi di Indonesia ini masyarakatnya pun juga tidak ada. Ya tadi saya katakan inisiatif. Masyarakat Indonesia secara general tidak memahami ya sistem hukum di negaranya sendiri. Jadi orang ini terlalu banyak reliance terhadap kepolisian dan juga kepolisiannya memiliki terlalu banyak power. Nah, yang di sini kita melihat adalah ketika power ini di abuse ya, dia memaksakan power dari polisi ini kepada masyarakat. Disitulah ada terjadi gesekan. Ya, jadi seperti yang dulu ada kasusnya si pemerkosaan itu, saya selalu pakai kasus ini karena ini adalah contoh nyata yang semua bisa sepakat ya. Jadi nggak ada kesalahan itu. Jadi artinya sebetulnya negara kita ini terlalu banyak ya hal-hal bodoh yang kita lakukan sehingga kita lupa bahwa kalau kita jadi korban pun juga sebetulnya kita ditindas begitu ya. Anda harus paham. Itu dulu office boy itu sampai meninggal itu, you pernah merhatikan nggak itu betapa biadabnya ada seorang ibu ini nuduh orang, tapi polisinya pun juga ikut ngedukung, goblok juga ini. Mana udah gitu KPAI-nya itu ya, yang pelindungan anak itu juga ikut mendukung, ya kan? Kalau Anda bukan orang tolol berarti ini apa? Sekarang Anda coba buktikan lah, mana ada? Ini kan adalah ya, inilah akibatnya ketika kita ya kurang berpendidikan. Ya sudah saatnya lah kita ini meningkatkan ya kualitas pemikiran kita supaya kita juga semakin di depan daripada orang-orang jahat. Jangan sampai orang jahatnya ada di depan kita ngikut di belakangnya. Nah, itu berbahaya. Ya, tapi kenyataannya sudah begini. Ya, jadi saya kira kalau misalkan kita masih mau ada keadilan ya, pentingnya lah kita ini minimal itu baca-baca jurnal. Ya kan?
Saya ada kalau jurnal itu buka dari website itu banyak ya. Sebetulnya kalau di Amerika ini kan di perpustakaan banyak itu ya, online itu, online library itu. Nah, you nanti bisa baca kasus hukum yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau sudah, you nanti analisa dengan kacamata hukum. You nggak perlu belajar kuliah hukum di sini, tapi you cuma memahami bahwa apakah ini ada penyimpangan atau tidak. Nah, nanti you lihat lagi daripada media ini dia bias atau tidak. Nah, jadi kalau sudah sampai saat di tahap itu, nanti you bisa paham itu bahwa media tertentu ini bias, media yang ini netral, media yang ini nggak benar jurnalisnya, media yang ini bagus. Nah, nanti you bisa paham. Jadi kalau misalkan ada kasus hukum di masa depan nanti ada ketidakadilan apa segala macam, you bisa paham kira-kira siapa di situ yang jadi salah. Karena sudah jelas track recordnya. Nah, tapi yang begini-begini ini yang masyarakat Indonesia tidak ada inisiatif, ya. Tentu jadi lebih banyak jeleknya daripada positifnya. Jadi saya kira pemikiran begini ini harus diubah lah, saudara. Nggak bisa kita terus-terusan punya pemikiran begini. Kita nggak bisa terus-terusan punya victim blaming. Tapi kita juga nggak bisa terus-terusan menjelekkan pelaku. Karena sebetulnya pelaku ini, ya kan, bisa ada motif lain. Ya bisa juga dia dituduh, ya kan. Nah, bisa juga dia memang dibayar begitu. Ya, jadi ada banyak hal yang kita harus paham. Nggak bisa lah kita baca satu pihak kita langsung menuduh tuh nggak bisa. Iya, kita harus pahami dulu semuanya. Jadi saya kira Indonesia ini ya sudah saatnya untuk jadi orang pintar ya. Jangan goblok terus, ini kita sudah ratusan tahun ini goblok-goblok begini. Sampai hari ini pun masih goblok. Nah, yang begini-begini ini sulit ya. Ya, lanjut. Jadi mungkin begini. Kesulitan di Indonesia untuk jurnalistik ini adalah karena ada framing dari penguasa, tekanan-tekanan, ada komando, seperti ada komando, nggak boleh, silent. Waktu kasusnya saya meledak, yang pertama kan semua berlomba-lomba kan, wah heboh semua kan. Iya, beritanya semua sama semua, seragam semua, Detik, Tribun, nadanya sama semua, Detik, Tribun, TV One semua ya. Yang beda cuma Jawa Pos waktu itu. Ya Jawa Pos yang pertama kali, begitu Jawa Pos wawancara dengan saya, langsung berubah semua. Lalu selama 1 bulan itu kan, saya kan diviralkan setiap hari. Nah itu seperti ada komando dari pemberitaan. Jadi media itu tidak objektif. Iya betul. Bukannya media itu kurang pinter loh. Pinter-pinter loh media kita itu. Pinter-pinter mencari berita lalu dipakai untuk meres orang atau untuk ya, suatu ketika waktu saya jadi maklar kasus itu, ya ada banyak wartawan yang nakut-nakutin saya. Kamu kalau nggak ini nanti diginikan loh, nanti diginikan. Terus saya bilang, Pak, itu kan bukan apa-apanya saya, Pak. Saya bilang, ya Bapak viralkan saja, rugikan dia, bukan saya, Pak. Saya gituin saudara wartawannya ya. Jadi memang wartawan-wartawan ini ngeri-ngeri ya, ini wartawan-wartawan dari, makanya kan sekarang ada ini ya, dilarang memberikan amplop kepada wartawan. Ada aturannya kan, nggak boleh memberikan uang kepada wartawan. Tetapi pada kenyataannya, setiap kali mau media itu, kita mau bikin satu media, kita harus amplopin, siapin, mau jumpa media. Jadi memang bukan wartawan itu nggak pinter, tetapi ada satu korupsi sistem, dosa sistem dalam sistem Indonesia. Nah itu semua tadi dipengaruhi tadi ya, diawali dari diat itu, semua bisa diganti dengan uang. Kata wani piro itu sebenarnya itu ada di dalam ajaran Islam, wani piro. Ya diat itu kan, hukuman matinya bisa dirubah, lalu yang dihukum mati ini kan nggak bisa mendapat keadilan. Kalau di dalam ini ya, di dalam undang-undangnya hukuman mati pembunuhan itu bukan delik aduan saudara, tapi delik hukum. Anda tanpa melaporkan kalau Anda terbukti mati ya tetap harus ditangkap, walaupun keluarganya sudah berdamai ya, walaupun keluarganya sudah damai ya tetap harus dihukum, nggak boleh dilepas. Berdamai itu akan mengurangi hukuman, tetapi tidak melepaskan hukuman. Bukan mengurangi, meringankan. Artinya kalau hukumannya mati mau diringankan ya jadi seumur hidup, tapi nggak bisa dilepas kalau sudah berdamai dengan keluarganya. Tapi dengan diat itu maka bisa dilepas asal bayar. Yang penting wani piro itu tadi. Nah, kata wani piro itu kan akhirnya kalau dari hukumnya sudah wani piro, maka kemana-mana akan wani piro itu tadi. Wah itu serem sekali ya kalau semua sudah wani piro, waduh repot saudara. Kalau wani piro, wah itulah masalahnya itu tadi. Kasusnya Jessica ini saudara ya, menjadi tidak murni, lembaga hukum ini menjadi tidak suci lagi ya,
Karena sudah bertaburan uang di sana, sudah wani piro. Makanya hukum di dalam Islam itu nggak akan suci, saudara. Kenapa? Karena ada wani piro di sana, di dalamnya. Ada wani piro, kayak tadi ya, Profesor Yusril Mahendra, dia cerita ya. Dulu pernah kita bahas ya, pembahasannya Yusril Mahendra itu pernah kita bahas ini. Saya lupa judul videonya apa, udah lama sekali soalnya ya. Jadi beliau itu bilang, kalau ada, tadi ya, bunuh, lalu si korbannya, si istrinya dari korban itu, bilang pembunuhnya itu jadi istri saya. Jadikan suami saya karena buat nafkahi anaknya, nggak usah dihukum. Lah kan compong lah, yang mati ini kan nggak terima dong. Aku dipateni, kamu malah ngawini si mateni aku. Kasar ngedan, saudara. Kalau Anda masih hidup, Anda cacat gitu kan. Lalu gimana tuh saudara? Perasaannya saudara. Anda masih hidup melihat istrimu menikahi orang yang mencelakakanmu. Waduh, aku bisa. Waduh, kalau bisa saya akan berdoa. Ya, saya akan menanggung segala neraka. Yang penting saya bisa balas ke orang yang nyelakain saya itu, saudara. Kan begitu, saudara, pemikirannya, benar nggak? Iya nggak? Supaya saya bisa kayak Sunggokong, kalau bisa keluar dari bisa lepas dari hincitan, nanti saya dihukum lagi seberat-beratnya, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa habisin orang ini dulu kan? Kan begitu. Kan edan ini hukuman-hukumannya begini ini. Sebentar. Nah, ini ada saweran-saweran banyak banget, saudara ya, luar biasa ya. Ini ada member baru, terima kasih Irwan, dan ada yang Gandarwa, God bless you. Kita lanjutkan ya, siapa lagi nih, sebentar. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.